Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap dulu bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini banyak rahmat Allah, banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir ke masjid ini. Selanjutnya juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan oleh Allah agar selalu memperbanyak selawat dan salam kepada beliau dan insyaallah itu akan memberikan syafaat untuk kita di hari akhirat nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian kita atau kajian tafsir kita pada hari ini satu ayat dari surat An-Nisa yaitunya ayat yang ke-43 ya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya dan saya akan terjemahkan terlebih dahulu. Kalau ada Bapak dan Ibu yang megang Al-Quran silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat itu kamu berada dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai atau hingga kamu bisa mengetahui apa yang kamu katakan. Wala junuban, dan juga jangan sholat dalam keadaan junub. Nanti kita jelaskan. Illa abiri sabilin, kecuali orang-orang yang di perjalanan. Hatta taghtasilu, sampai engkau mandi. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit, au ala safarin, atau kamu dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu buang air besar, au lamastumun nisa, atau kamu bergaul dengan istri kamu, falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan tayyiba, dengan tanah yang baik, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu, wa aidikum, dan tanganmu, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu terjemahannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hukum di sini ya. Kaitannya juga dengan salat, mandi, wudu, tayamum gitu nah. Itu ayat ini bahasannya ya. Juga yang pertama dulu, salat rukun agama yang mutlak kita kerjakan
wajibnya mengikat dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ibu-ibu yang uzur syar'i, ya. Kalau salat kata, salat wajib bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, ya. Kecuali diberi keringanan ibu-ibu yang dalam keadaan uzur syar'i, dalam ada ketentuannya, ada 3 bentuk. Kalau selain dari itu, bagi laki-laki tidak ada ceritanya, dia harus sholat selalu, ya. Selagi dia pertama sudah balik, yang kedua akalnya masih normal, ya. Jadi tanya Bapak, kalau laki-laki balik normal, itu tidak boleh tinggal sholat sama sekali. Jadi kalau belum balik, lain masalah. Tidak normal, lain masalah. Kan dia? Maknanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak sholat, sama dia menganggap dirinya apa? Tidak balik atau tidak normal? Jawabnya. Sholat kan wajib mengikat, kan dia? Wajibnya mengikat. Mengikat itu tidak boleh lepas gitu kan? Bagi laki-laki tidak boleh tinggal selagi dia sudah balik, selagi dia normal. Makna ini bisa dipahami Bapak sekalian. Kalau ada orang laki-laki yang tidak sholat, secara tidak langsung dia menganggap dirinya apa? Tidak normal. Kan gitu ya? Secara tidak langsung. Walaupun dia meninggalkan sholat itu mungkin karena malasnya atau karena tidak pedulinya mungkin aja. Tapi yang jelas secara hukum itu ibadah yang satu-satunya yang tidak boleh tinggal. Tidak tahu kamu sehat, sakit, dalam perjalanan, sibuk, kondisi genting, dalam keadaan perang, sampai itu juga tidak boleh tinggal. Bapak dan Ibu sekalian, saking pentingnya sholat itu dalam di dalam keadaan perang berkecamuk juga diatur caranya. Jadi tentara yang sedang perang dia muslim, dia harus sholat kan? Datang waktu sholat. Tapi bagaimana? Dia tetap berada dalam keadaan siaga, boleh membawa senjata. Ya, senjatanya boleh. Kemudian segiannya juga tetap berjamaah. Waktu berjamaah setelah muazzinnya iqamah, baca ayat, terus imam baca ayat, kemudian baca surah Fatihah dan ayat, kemudian rukuk. Tapi waktu rukuk ini beda dengan sholat biasa. Yang baris pertama rukuk, baris kedua tetap tegak. Nah, kenapa tidak boleh gitu? Nanti kalau rukuk semua tidak ketahuan musuh masuk kan? Itu intinya. Rukuk, baris pertama yang tidal, baris kedua rukuk. Baris pertama, ya kedua tadi yang tidal, baris pertama sujud. Begitulah aturannya bergantian sekalian. Makna yang saya maksud di sini apa? Itu diatur dalam Al-Quran itu. Bukan dari sahabat. Artinya begitu melekatnya perintah sholat. Tapi jujur ibu-ibu dan bapak sekalian, tanpa kita menuduh, masih kita dapatkan dengan jumlah yang cukup banyak umat Islam tidak peduli dengan sholatnya. Gitu ya. Tapi kita tidak punya data. Tapi punya pandangan kasat mata, itu jelas banyak. Ya. Ada yang tinggal 5-5-nya. Ada yang sekali Jumat, ya. Ada yang lebih parah lagi, 2 kali setahun, ya. Ada lagi. Ada yang 4 kali sehari. Mestinya berapa? 5 kan? Kok 4 kali? Paling-paling kalau ada musafir jadikan 3 kelompok waktu bila kan? Tetap 5. Jadi itu maka dari awal sholat. Yang ada perintah secara khusus di dalam masalah pendidikan anak, masalah ibadah adalah sholat. Alimu auladakum fis sab'i as-salah
wadribuhu fil asr. Ajarkan anakmu solat umur 7 tahun. Kalau 10 hendak juga solat, fadribuhu, pukul dia. Pukul artinya beri dia sanksi gitu ya. Sekarang pukulnya tak boleh pula pukul al-mubarrih, pukul yang mendatangkan bahaya tak boleh kan. Itu sekarang dunia ini lain sekalian. Seorang ayah bisa masuk penjara karena anak benar Seorang ibu bisa masuk penjara karena anak. Kalau ibu bapa memukul dan melakukan hukuman yang berlebihan kepada seorang anak dan anak tidak menerima, dia mengadu ke polisi, ke Badan Perlindungan Anak dan Ibu, dan itu ada pasalnya. Gitu sekalian. Nauzubillah ya. Tapi yang jelas ada hadis 7 pukul, 7 ajar, 10 pukul. Pukul mungkin maksudnya pukul tidak akan bahaya, tapi pukul yang bisa mendidik begitu. Itu sedikit kita, karena ayat ini berkaitan dengan keadaan solat. Kemudian solat itu kita sedang berhadapan secara khusus dengan Allah. Ya. Kita tidak lagi berada dalam suasana keduniaan. Kita mestinya di waktu itu sedang bertemu dengan Allah. Gitu ya. Solat itu kan sedang bertemu dengan Allah. Kalau sedang bertemu dengan Allah, maka kita mulai dengan hal-hal yang selama ini halal jadi haram. Maka berlakulah namanya takbiratul ihram. Jadi takbir pertama itu namanya apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Takbir yang mengharamkan yang halal gitu ya. Itu maksudnya takbiratul ihram itu. Menghalalkan yang haram. Sebelum takbir halal ngomong kan? Tapi dalam solat apa? Haram. Sebelum solat halal kita makan. Dalam solat boleh nak makan permen? Tidak boleh kan? Karena jadi haram gitu kan? Itu maka takbiratul ihram. Ya. Kita akan masuk ke dalam ayat ini. Maksudnya kita ingatkan dulu. Kemudian solat itu karena kita berhadapan dengan Allah, kita harus berada dalam keadaan siap. Siap. Pertama, siap secara fisik. Fisiknya bagaimana? Allah itu bersih. Maka juga dihadapi dengan yang bersih. Secara fisik, badannya harus bersih. Bersihnya dari apa? Pertama, bersih dari najis. Ya, najis tahu kita sekalian. Najis. Sudah itu karena berkaitan dengan badan juga bersih pakaian. Pakaian dari najis. Ya. Nomor 3, bersih tempat. Tempat kita apa? Harus bersih, suci. Sini diistilahkan dengan toharoh, suci. Ya maksudnya. Karena kadang-kadang Bapak sekalian, boleh tidak kita sholat di atas pasir? Boleh. Ya, karena dia dalam keadaan suci. Ya. Tidak mesti ada sejadah kan? Maka yang disyaratkan di sini suci dari najis. Ya. Kan apa? Ada timbul permasalahan. Kalau kita sholat id kan di lapangan. Lapangan itu kan tidak terjamin kebersihannya. Mungkin data ini dan itu. Memang benar. Tetapi dengan posisi tanah, itu najis itu bisa menjadi hilang, bersih kan. Karena hujan kah, karena atau terlalu lama dengan tanah itu sudah kembali kepada dalam keadaan suci. Ya, kan? Ini kondisi yang harus kita lakukan. Ngadap orang kita, ngadap pejabat tidak ada syaratnya seperti itu. Yang penting siap, pakaian bersih, pakaian pantas kan? Pakaian pantas. Tapi ngadap Allah bersih. Itu baru yang nampak ya. Yaitu keadaan sholat namanya. Kita berada dalam keadaan nampak. Kemudian kita juga harus berada dalam kondisi suci dari hadas. Kalau tadi bersih. Suci dari hadas maksudnya apa? Suci. Kita bersih, tapi kita berhadas.
Kapan orang itu? Hadas itu dua macam. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil kita cukup beruduk. Jadi itu baru suci dia. Tapi untuk beruduk tidak boleh kalau kita dalam keadaan hadas besar. Hadas itulah maka disebut wala junuban. Contohnya adalah berada dalam keadaan junub. Nanti kita bicarakan itu Bapak sekalian. Ini keadaan solat ya. Solat itu bukan main-main. Dan yang lebih penting lagi, solat itu juga ada keterkaitannya dengan akal pikiran kita. Ya, akal pikiran bagaimana? Karena kita akan menghadap Allah, kita akan berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Kan solat itu berkomunikasi dengan Allah ya. Kita mulai dengan doa, kita mulai dengan ungkapan pujian, nah. Dan setiap kita baca, dia disanjung dan kita ingat masalah Allah. Allah pun menjawab. Dulu kan pernah kita jelaskan, di saat kita baca Al-Fatihah, ayat demi ayat yang kita baca, diapakan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Maka solat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu sebabnya juga, tempat itu juga kondisi aman, bersih. Dan juga ininya harus apa? Kalau pikirannya masih kacau-kacau, belum tenang, maka segera beruduk, tenangkan. Ya. Tapi kalau pikirannya itu tidak normal itu, nah inilah yang dijelaskan oleh ayat ini. Kapan orang tidak normal? Begini, orang tidak normal itu ada dua kemungkinan. Dia masih berakal, tapi dia mabuk. Orang mabuk berakal tak? Berakal. Tetapi dia tidak berada dalam kondisi normal. Atau berbeda dengan orang yang memang dia tidak normal. Normalnya tegak lurus. Normalnya tegak lurus ya. Kalau tidak normalnya apa? Miring. Ya. Kalau normal tegak lurus gitu. Artinya apa yang dibacanya, apa yang diucapkannya jelas. Sesuai dengan otak pikirannya. Tapi kalau apa yang bacanya hanya ngomel, ada orang yang basing-basing ngomong Karena dia ngomong itu tidak lagi dibawa dengan akal pikirannya, dibawa aja ngomong-ngomong saja. Biasanya itunya sudah mulai terjadi perubahan. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak usah dekat-dekat solat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu dikaitkan dengan apa? Mabuk biasanya kalau dia minum minuman keras. Minum minuman keras. Kalau orang gila lain lagi dari normal. Tapi orang mabuk itu kan orangnya normal akalnya. Tetapi dia sengaja merusaknya dalam suatu ketika tertentu dengan minum minuman tertentu yang bisa mengatur struktur otak. Kan itu yang dikatakan khamar. Khamar itu kerjanya apa? Merubah struktur otak pikiran kita pada waktu itu. Bisa saja dia tahulah kita mabuk kan tidak terkenal lagi akalnya. Jadi la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat, kamu mabuk. Kalau di tempat kita sekarang mabuk, kenapa? Mungkin karena minuman yang aneka ragam, lebih banyak karena unsur alkohol Banyak makanan yang berasa unsur alkohol yang bisa menimbulkan mabuk. Jadi alkohol yang bisa menimbulkan mabuk. Bapak dan Ibu sekalian, itu rupanya alkohol ini, minuman yang memabuk ini, sudah menjadi kesenangan orang bukan sekarang saja, tapi sudah sejak zaman dulu. Sejak di zaman Nabi. Berarti orang sudah suka mabuk. Kenapa? Karena di dalam mabuk itu, tidak tahu, kita tidak pernah coba Tidak tahu siapa yang pernah coba, bisa tidak bercerita bagaimana kalau kondisinya dia dalam keadaan mabuk. Yang jelas, dalam keadaan mabuk, dia plong begitu kata ceritanya yang kita dengar dia plong, tidak ada beban, enjoy begitu mungkin begitu. Walaupun akal ngomongnya tidak karuan, tapi dia enjoy.
Nah, yang lebih parah sekarang ada lagi yang lebih daripada mabuk itu, bukan lagi khamar, tapi ada namanya yang sekarang apa? Narkoba ya, narkotika. Narkotika itu lebih dari mabuk, kan? Jadi apa? Apakah narkotika, apakah khamar? Khamar itu hanya dikaitkan dengan minuman yang bisa menimbulkan mabuk. Dan bagaimana dengan narkoba? Narkoba minumannya orangnya tidak mabuk, orangnya jadi apa? Hilang apa? Hilang kendali, dia berada dalam keadaan pengkhayalan yang luar biasa. Yang jelas, itu yang diminumnya atau dimakannya akan merusak struktur sel otaknya. Maka dia tidak normal pikirannya. Nah, akibatnya apa? Bisa saja mestinya kata-katanya memuji dan menyanjung Allah, tiba-tiba tibanya mencaci, kan? Bisa aja. Jadi, sebagaimana kita katakan, karena di zaman Rasulullah itu juga sudah ada orang yang mabuk. Nah, ini prosesnya di Madinah, Ibu sekalian, terjadi. Ini apa? Ayat yang berkaitan dengan mengatur mabuk, karena begitu melengkapnya di dalam apa? Pola kehidupan masyarakat. Jadi bukan sekarang aja, dari dulu juga begitu. Jadi begitu sudah melekat itu kan sulit dirubah ya. Maka Allah Maha tahu di waktu apa orang sudah masuk Islam, dia sudah wajib sholat, timbul masalah. Maka suatu kali Umar bin Khattab kan apa? Umar bin Khattab kan orang yang paling apa? Ingin tegas-tegas daripada jawabannya dari Rasulullah. Satu kali Umar melihat begitu banyak orang di Madinah itu duduk di sini, kelompok di sana mabuk, kelompok di sana mabuk. Karena di waktu itu belum haram. Pengharaman sesuatu dalam Islam itu kan bertahap. Dia sudah Islam, tapi masih awal-awal itu masih boleh minum mabuk, kan. Maka banyak itu datang Umar kepada Rasul, ya Rasulullah, kullana, atau katakan kepada kami, bagaimana yang sebenarnya orang-orang yang yasrabun orang yang mabuk ini. Nabi tidak langsung jawab. Karena kalau ada suatu pertanyaan yang belum ada jelasnya, Nabi dulu tenang, kalau ada isyarat dari atas, isyarat dari Jibril, ada tidak wahyu yang berkaitan dengan itu? Maka turunlah yang pertamanya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Itu surat Al-Baqarah sekalian 218. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang minuman khamar, katakan itu ada dosanya, tapi ada manfaatnya. Coba lihat, jadi Islam tidak meniadakan wa ism al-khamar fihi ismun wa manafi'. Ada isim, ada dosanya, ada manfaatnya. Mungkin bagi orang-orang yang tertentu ya. Tetapi kata Allah, wa ismuhuma akhbaru min naf'ihima. Judi dan meminum mabukkan itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan disuruh berfikir ya. Belum ada ayat itu mengatakan enggak boleh gitu, enggak ada gitu. Coba menyuruh orang berfikir. Ini ada dosa, ini ada manfaat. Kalau ada dosa, semestinya mana yang kamu lakukan? Kalau dihitung-hitung dosanya jauh lebih maka waktu itu sebagian sahabat sudah mulai meninggalkan. Kenapa? Oh, rupanya tidak bagus ya. Secara berangsur. Ya. Nah, sudah. Itu tahap pertama. Tahap kedua, berapa lama setelah itu tidak dijelaskan. Apakah beberapa bulan apa? Orang azan. Di Madinah nih, orang azan. Kalau azan waktu sholat masuk. Dan di saat azan sudah masuk, Umar masih melihat ada kelompok-kelompok umat Islam yang apa? Yang mabuk. Datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana nih ya Rasulullah? Nabi juga tidak jawab langsung. Sampai dia dapat isyarat, turun wahyu. Apa kata Allah? Turunlah ayat ini. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu tidak boleh dekat salat kalau kamu mabuk. Satu segi, orang Islam ini salat takut kalau ditinggalkannya.
Tapi kadang-kadang dia mabuk. Berarti katanya, dulu dosa, sekarang tidak boleh sholat. Bagaimana kalau saya mabuk ini berjam-jam? Bisa tinggal sholat saya besar ya. Maka secara berangsur berkurang lagi orang yang meninggalkan apa? Nah, jadi tahapannya begitu. Kemudian ringkasnya lagi, beberapa bulan setelah itu Umar minta ketegasan dari Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Katakanlah kepada kami hukum yang pasti tentang masalah khamar ini. Maka turunlah ayat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Innamal khamru wal maisir wal azlam rizsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, ini haram ini. Namanya khamar, namanya judi, namanya ngadu nasib. Ngadu nasib itu undi-undian dan itu kan ya. Ngadu nasib. Namanya apa? Itu pekerjaan keji. Perbuatan setan. Harus kamu jauhi. Nah, fajtanibuhu itu artinya perintah meninggalkannya. Maka di sini haramnya sudah mutlak. Nah, kalau ini, maka itu ada yang mengatakan ayat ini dimansuhkan oleh ayat yang apa? Tapi sebagai tafsir bukan ayatnya bukan mansuh. Ayat ini adalah memperjelas apa perkembangan ke tasrik, penetapan ketentuan hukum itu secara bertahap. Tahap pertama agak ringan, tahap kedua agak berat dikit, tahap ketiga berat. Tahap pertama tolong pertimbangkan. Ketiga mengganggu sholat. Tahap keempat haram mutlak. Jadi itulah ibu-ibu bapak sekalian yang namanya judi dan minum memabukkan. Itu dari 14 abad yang lalu. Ya. Menurut kita sekarang yang dua-dua ini masih ada enggak di negara kita? Masih ada enggak, Bu? Masih ada enggak orang berjudi? Judi. Bukan judi, bukan ada lagi. Tambah banyak apa? Tambah modern, tambah canggih. Orang berjudi dalam kamar aja bisa berjudi dah. Dulu berjudi adalah orang-orang yang punya banyak duit. Sekarang anak SD aja bisa ikut judi. Apalagi ada yang namanya judol. Judol itu apa? Judi online. Yang itu termasuk penyakit masyarakat yang sangat berat sekarang ini. Walaupun itu Kemendigi itu Kementerian apa? Penerangan dulu ya. Telah menghapus beberapa akun perjudian. Tapi masih muncul lagi. Bukan main banyaknya. Bahkan beberapa ribuan tenaga kerja Indonesia yang terlantar di mana? Di Kamboja itu kan dijadikan sebagai itu. Pengatur judi online untuk Indonesia. Jadi judi online ini dia tidak aja dikendalikan di Indonesia, dia juga dikendalikan dari luar negeri. Jadi Bapak sekalian, kalau Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwasanya judi namanya mabuk, madu nasib itu adalah dosa besar, kamu jauhi. Dan kalau solat, kamu tidak boleh dekat solat kalau kamu berada dalam keadaan mabuk. Ya. Kenapa? Karena di dalam keadaan mabuk itu kamu lakukan solat, bisa saja semestinya kamu memuji Allah, tapi akhirnya mencaci Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu keadaan solat yang harus kita jaga. Maka itu sebabnya solat yang paling bagus itu apa? Allazina hum an solatihim khashi'un. Solatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Solat itu pikirannya fokus. Fokus ya. Konsentrasi kepada Allah semata. Jadi saking fokusnya dia tidak terganggu dengan apa indera yang dirasakannya di luar. Bukan tidak masuk, tapi tidak terganggu. Jadi contohnya bagaimana umpamanya dia sholat, bukan tidak melihat sesuatu hal yang muncul di depannya, dia lihat, tapi tidak tertuju pikirannya ke sana. Jadi kembali itu maka sholat dituntut seperti itu sekalian. Nah kadang-kadang itulah yang jadi masalah bagi kita. Nah sekarang muncul lagi bentuk yang lain, dia tidak mabuk. Artinya kalau sholat kita berada dalam keadaan concern, fokus. Dia dalam keadaan ngantuk.
Nah, coba tanya diri kita masing-masing. Pernah enggak sholat dalam keadaan ngantuk? Pernah misalnya. Sholat dalam keadaan ngantuk, sama enggak hukumnya dengan ini? Sama. Jadi, kalau ngantuk, enggak usah sholat dulu. Bukan enggak usah sholat dulu. Maksudnya apa? Ngantuk, silakan suasanakan apakah tidur atau bergerak atau hilangkan bagaimana cara menghilangkan mengantuk. Jangan dipaksakan lah ngantuk, jangan sekalian. Ada ayat la tusalli wa anta tanas. Jangan kamu salat kalau kamu mengantuk. Ini kasusnya gini. Di Madinah itu pernah Rasulullah pagi lihat ke masjid, ada tali yang dibentangkan antara tiang itu. Nah, tali gitu ya. Kemudian Nabi heran, biasanya tidak ada tali ini. Kata, ini tali apa? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, Sanu memasang tali ini, dia ingin sholat malam. Kalau dia pasang tali ini, kalau kebetulan dia mengantuk, maka dia tidak bisa jatuh, dia tersandar ke tali itu. Kata Rasulullah, buang tali itu dan jangan kamu sholat sampai kamu hilang mengantukmu. Nah, coba lihat pikir. Sholat apa? Saya lihat di antara yang sering juga ngantuk. Kadang-kadang maaf ngomong apa ya? Sholat Jumat bapak-bapak itu ada juga yang ngantuk sholatnya. Iya, baru kadang-kadang tinggal 8:1 kan. Maka kalau ngantuk cepat apa? Cepat alihkanlah ya. Ya itu sebabnya juga kalau orang berkhutbah, jangan khutbah lebih pula dari setengah jam, biasanya khutbah jangan. Khutbah itu kan lebih banyak sederhana aja, ya antara 15 menit, 20 menit kan. Tapi kalau sejam masih khutbah, apa yang terjadi? Ada sejam masih, orang bukan perhatikan khutbahnya lagi ini nah. Kalau begini, kurang proaktif akibatnya apa? Ngantuk. Kemudian orang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan gawat. Jangan soal dalam keadaan ngantuk. Jadi sama, di sini walaupun mabuk, bukan kita menyamakan mengantuk dengan apa? Mengantuk dengan mabuk, tapi ada juga diperjelas oleh ahli tafsir, termasuk juga untuk tidak melakukan sholat kalau dalam keadaan mengantuk. Nah, itu terjadi juga di waktu sholat kemarin, sholat malam bulan yang lalu, bulan apa? Sholat tarawih atau qiyamul lail. Atau ibu-ibu bangun tengah malam sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu kan bagus ya. Tapi dia kan dikerjakan dalam kondisi kita ya masih apa? Baru terbangun, kadang-kadang apa? Tiba lagi ngantuk ya. Bisa saja orang sedang sholat tahajud, tiba-tiba di waktu dia sujud itu tidak bangkit lagi kan? Tidak bangkit bukan meninggal, tapi dia sehingga dia tidak tahu apa kan? Ngapa katanya? Maka itu soalnya jangan dulu. Maka kalau Nabi kalau nak sholat tahajud itu kan dia tidak langsung dia baca ayat dulu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Semua tu dicoba dulu dengan solat ringan, rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Hilang ngantuknya baru dia Allahu Akbar. Gitu ya. Berapa rakaat? Terserah. Ya 2, ya 4, ya 6, ya 8, silakan. Kalau kira-kira 2 rakaat dikerjakanlah ngantuk, ya sudah. Tidur lagi kan? Jangan dipaksakan, pokoknya aku nak sholat tahajud hari ini 4 rakaat, 8 rakaat. Jangan, kalau berada dalam kondisi tidak dalam keadaan fit gitu. Jadi itu sebagian dari tafsir mengatakan sini Bapak sekalian, saya bacakan. Summa innahu ta'ala nahum anil khamr. Kemudian Allah melarang sholat dalam keadaan mabuk. Wa inda sholat wa fi halid nuhasil mufrid. Dan dalam keadaan nuas itu maksudnya adalah dalam keadaan ngantuk. Allazi la yas'uru sahibahu. Kadang-kadang tidak dirasakan oleh orangnya. Dia itu ngantuk kan? Ya. Bima yaqulu wa yaf'al. Sehingga dia tidak merasakan apa yang dikatakannya itu apakah pujian Allah, apa kata-katanya. Kalau orang ngantuk ngomongnya kan agak dua lagi. Maka itu makan sekarang. Jadi apa obatnya? Untuk bergerak dulu. Apa obatnya? Beruduk lagi kan?
Baru nyantai lagi. Kalau ngantuk, tidurlah. Kan bisa aja. Tapi bagaimana kalau sholat isya belum? Kalau sholat isya lah ngantuk. Kan kalau kita capek, terlalu capek bekerja siang hari itu, biasanya sudah belum isya itu lah apa? Untuk tidur. Nah, ini kan bisa juga timbul masalah. Biarlah kaget aku sholat apa? Kaget sholat isya. Rupanya lah bangun, pasti dia terbangun. Tapi lah bangun, datang lagi godaan setan. Akibatnya apa? Kagetlah dekat subuh. Tahu-tahu besok lah apa? As-salatu khairum minan naum. Sholat isya belum ada. Maka itu ada ketentuan sholat yang paling berat kata Rasulullah adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat yang sering dilalaikan sholat wusta, sholat asar. Kan? Ada kaitannya sekalian. Bukan sholat zuhur dan asarnya, sholat zuhur dan yang lain. Mudah. Kalau sholat zuhur, maghrib kan waktunya tidak mengapa kan. Jadi ada penekanan Rasulullah yang intinya maka kata-kata sholat itu hafizu, jaga. Kan ada kata-kata hafizu ala sholawat, jaga sholat-sholatmu. Kemudian ditekankan wa sholatil wusta, apalagi sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu ada yang mengatakan 3, sholat asar atau sholat isya atau sholat subuh. Ya, itu termasuk sholat di tengah tiga-tiganya. Walau sebagian ahli tafsir lebih kuat mengatakan sholat asar. Jadi itu yang pertama. Jadi keadaan sholat sebenarnya harus kita tinggalkan kalau mabuk atau ngantuk. Yang ketiga, jangan sholat. Ayat ini kan wala junuban. Jangan sholat dalam keadaan junub. Ini perlu sekalian. Junub berarti berhadas besar. Kita ini kan 2. Kalau beruduk, suci. Tidak beruduk, hadas kecil. Tapi ada namanya hadas besar. Hadas besar adalah orang yang wajib mandi. Dia wajib mandi dulu, baru boleh sholat. Itu hadas besar dia. Ya, kapan? Maaf ngomong ini Ibu Ramsi. Maaf ngomong. Karena ini dalam pengajian. Yang pertama, keluar mani seseorang. Apa ada sebab atau tidak ada sebab ya? Maaf ngomong sekalian. Bisa aja orang keluar orang keluar dari kemaluannya mani dengan tidak apa, mungkin karena dia berpikir, mungkin karena dia melihat, mungkin juga nafsu tinggi, tiba-tiba keluar maninya, dia wajib mandi. Tidak boleh sholat sebelum mandi. Apalagi kalau yang kedua dia sudah berhubungan suami istri betul, tidak harus. Jadi itu junub. Ya. Atau maaf ngomong sekalian, anak-anak muda, mimpi basah. Dan ini kan dilalui semua, Bapak sekalian. Kalau anak-anak lalui semua, dan ini tidak usah malu-malu. Mimpi basah, dia tidak mimpi basah, tiba-tiba malam terasa. Tidak boleh sholat dulu. Itu wala junuban tadi katakan. Dan tidak boleh orang junub. Orang yang mimpi basah tidak boleh sholat. Laki-laki ya kata perempuan. Ya, sama aja ibu-ibu sekalian. Jadi kalau yang itu kan laki-laki ada, perempuan ada ya. Kemudian setelah itu adalah ibu-ibu. Ditambah ibu-ibu itu yang kondisinya yang wajib mandi ada 3, 4 dengan junub tadi berkaitan dengan luar mandi tadi. Yang keduanya adalah kalau dia sudah bersih dari haid. Kan tidak boleh sholat kan? Jadi kenapa tidak boleh sholat? Takarubus sholat karena dia azza. Azza namanya itu. Azza itu gangguan. Ada yang katakan azza itu penyakit. Ada yang katakan azza itu kotoran. Kan itu ya. Jadi ibu-ibu yang umurnya 50 tahun ke bawah, itu biasanya punya jatah setiap bulan untuk itu kan. Punya jatah bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 6 hari, bisa seminggu. Itu tidak sama secara fikih sudah dibahas dari awal bahwa seorang perempuan itu tidak sama masa haidnya. Biasanya akal itu adalah kurang dari 3 hari. Banyaknya itu lebih dari sekian belas hari. Tapi kalau lebih dari itu maka dia sudah mustahadah. Mustahadah itu penyakit. Kalau penyakit dia tetap wajib sholat. Jadi beda sekian ya. Kalau biasanya haidnya 4 hari, tapi tiba-tiba seminggu masih. Itu yang
Maaf ngomong lagi Bapak sekalian, di dalam fikih itu juga sudah dibahas itu. Ada beda antara darah haid dengan darah mustahadah. Ya, pekat tak pekatnya begitu. Ibu lebih tahu. Itu bagi perempuan. Kemudian juga di dalam keadaan nifas. Nifas itu adalah seorang yang baru melahirkan. Seorang ibu yang baru melahirkan, maaf ngomong, dia tetap akan mengeluarkan darah di kemaluannya. Ya, kalau biasanya sampai 40 hari. Ya, itu tetap. Kenapa? Itu adalah kumpulan-kumpulan darah haid yang mestinya keluar setiap bulan, tapi selama hamil tidak keluar. Produksinya tetap. Maka itulah sebabnya perempuan sudah hamil itu dia masa nifasnya ya maksimalnya 40 hari. Tapi sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian tidak tahu perkembangan ilmu apa? Ilmu kedokteran atau apa, pengobatan apa. Ada orang itu kan timbul pertanyaan, Ustaz, saya belum 40 hari, kurang 30 hari tapi sudah bersih, wajib nak sholat? Kan ada muncul ya sekarang. Karena bukan wajib sholat aja. Sudah halal tidak bergaul, kan itu juga kan? Saya katakan, kalau memang dia itulah bersih total, hari pertama bersih, hari kedua bersih, yakin dia tidak ada lagi, ya memang sudah wajib sholat, walaupun belum 40. Jadi tidak ada patokan 40 hari, bukan? Patokannya berhentinya darah keluar dari farajnya, itu bukan? Itu maka dan maraj. Jadi kenapa kita bahas ayat ini? Karena tafsirnya kebetulan berkaitan dengan ini. Tidak saya tambahan untuk kurang, bukan? Ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, yang pertama. Yang keduanya wala junuban. Tidak boleh pula mendekati salat orang yang dalam keadaan junub. Junub itu sudah saya katakan tadi. Apakah laki-laki, apakah perempuan? Dan laki-laki dominannya adalah karena keluar mani. Dan keluar mani atau dia karena berhubungan suami istri. Wajib mandi. Tapi maaf lagi, kalau dalam fikih ada lagi namanya ibu-ibu sekalian, dari laki-laki itu mazi namanya, itu tidak wajib mandi. Karena di dalam kondisi sangat dingin bisa aja keluar sesuatu dari mulanya, tapi itu jarang di tempat kita. Jadi kembali kita masalah tadi ibu dan bapak sekalian, hal keadaan sholat yang diperhatikan di antara juga junuban. Ini minta kejujuran. Nah, ini dia, junuban ini minta kejujuran. Kejujurannya bagaimana? Kalau laki-laki dia mandi belum? Ya, kalau perempuan dia datangnya umpamanya datang di waktu zuhur, belum, maka dia sejak di zuhur itu tidak sholat kan? Dia harus waspada kapan habisnya. Kalau habisnya 4 hari ke depan waktu zuhur, maka asarnya dia sudah wajib Itu yang saya katakan kejujuran. Nah, boleh besok belah sekalian ni kan? Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Jadi kenapa? Kapan berakhirnya haid? Lihat kepastian, tidak ada lagi, dia mandi, dia kalau setelah itu lihat, kalau waktu sholat yang lama sudah lewat, maka sholat waktu yang sesudahnya kan. Jadi nak mesti kalau dia bersih waktu asar, tanggungkan maghrib, isya, besok aja lah. Boleh tak? Tak boleh. Itulah hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka itu ada hatta taktasilu. Ada. Jadi wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abir sabil hatta taktasilu. Jadi orang yang keadaan junub itu dia jadi bersih kalau dia mandi, kan gitu. Ya, karena dia mandi, ya, mandi itu namanya mandi wajib. Mandi wajib ini sebetulnya tidak berat, ibu sekalian. Ya, kadang-kadang perlu juga kita ungkapkan kenapa mandi wajib. Mandi wajib itu kalau secara hukum asalnya membasahi seluruh tubuh. Walaupun sekali, itu minimal ya. Kan adanya dalam kondisi-kondisi sulit air kan. Kita di Palembang ini kalau ingat Bapak sekalian daerah-daerah yang seperti ini,
Oh, di bawah tahun 2000-an itu sangat sulit air. Sebelum PDAM PDAM begitu lancar. Kalau sekarang kan mudah air kan. Tapi itu tidak membolehkan, masih bisa kita berusaha mencari air dengan sumur membanyakkan sekali. Jadi kalau sudah dia harus mandi dengan air. Mandinya bagaimana? Mandinya bisa membasahi badannya. Tapi kalau sunnahnya yang sempurna lain lagi. Kalau sunnahnya tetap dimulai dengan bismillah, membasuh tangan kan gitu ya. Basuh tangan seperti kita beruduk, kemudian membasuh anggota wudhu, bukan beruduk kan? Jadi mandi wajib bukan beruduk, tapi mendahulu membasuh tangan dan melanjutkan dengan membasuh anggota wudhu. Tangan, wajah gitu kan. Tangan, kepala gitu. Kenapa tujuannya? Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, itulah sebabnya kalau orang yang mandinya mandi wajib, dia kerjakan seperti itu, dia tidak perlu lagi beruduk. Sudah mandi wajib kan? Walaupun wudhu itu tidak susah kan, tapi itu salah satu contoh aja. Jadi mudah-mudahan itu kita pahami atau tak kita silu. Nah, sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian, sebaliknya gini, wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaid au lamastumun nisa. Ini kondisi-kondisi yang mewajibkan mandi ini. Ya. Yang pertama, kamu junub tadi. Kamu dalam perjalanan. Ya, bagaimana? Atau kamu sakit. Ya, bagaimana? Atau kamu buang hajat. Kan batal wuduk ya. Semua itu kan batal wuduk itu. Kalau batal wuduk, kan tidak bisa sholat. Atau aulamastumun nisa, atau kamu bergaul dengan perempuan, berisi kamu. Yang empat ini dikerjakan, falam tajidu ma'an, tidak ketemu air. Waktu sholat masuk, kan itu ya? Sakit. Kalau sakit kan bisa aja karena luka di sini kan tidak bisa dibasuh ya. Walaupun ada air atau tayammum ya. Atau kita lepas wudhu. Kenapa lepas wudhu? Karena junub. Karena buang air besar. Buang air besar tuh orang kecil sama aja. Atau bergaul suami istri. Batal wudhu. Falam tajidu ma'an, air tidak ada. Waktu masuk bagaimana? Maka di sinilah penutup fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik dan atau yang bersih. Sebenarnya kalau di negara kita kondisi tayamum ini kan kecil kemungkinannya. Karena Allah Maha Penyayang kepada kita. Tidak ada bagian bumi kita ini, daerah kita ini yang tidak mudah mendapatkan air. Semuanya. Walaupun di daerah tidak mengalir sungai, tapi kalau digali sedikit ada air kan. Banyak sekali air ada di tempat kita. Tapi mungkin saja ibu dan bapak sekalian, terjadi kondisi yang membutuhkan kita harus bertayamum. Umpamanya kita di dalam perjalanan di tempat di padang yang luas, tidak ada sungai, waktu sholatlah masuk, maka satu-satunya kita bertayamum. Nah, berbeda kalau orang mukim mudah mencari air, walaupun di padang-padang itu bisa menggali sumur. Karena kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, negeri kita di Khatulistiwa ini, kalau bumi ini digali sekian meter ada airnya. Apakah air kenapa? Apakah ada artesisnya atau ada air yang tersimpan dalam tanah karena hujannya, bisa saja. Jadi itu yang menyebabkan kita tadi membolehkan kita bertayamum. Permasalahan sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian, so'id dan thayyibah, tanah yang bagus. Jadi sekarang tanah yang thayyibah, tanah baut, tanah yang kira-kira tidak ada, intinya yang tidak ada najis kan. Intinya itu thayyibah itu. Tanah, apakah tanah hitam, apakah tanah apa, yang tidak ada berkemungkinan najis, dan kalau dapat dia kering, gitu kan. Bagaimana caranya kita berwudu? Caranya kita bertayamum itu tidak sesulit apa yang dibayangkan. Tidak berbeda dengan apa?
Kata orang kan ini, no, dikenokannya debunya masuknya sini kan. Padahal itu perlambang aja ibu-ibu sekalian. Ini sudah debu tadi kita begini, tapi diginikan lagi tangan. Bukan dibersihkan, tapi sunnahnya diginikan, baru diusapkan ke wajah kita. Sebagai bentuk cara kita bersih diusapkan. Mungkin ada tinggal sedikit-sedikit. Atau kedua, bisa juga langsung ke dari sini aja. Kan sudah kan. Tidak perlu 3 kali. Kalau uduk memang ada sunnahnya 3. Kalau tayamum sekali aja. Kan? Nah, sudah. Sudah sekali aja. Jangan ulang gini. Itu uduk. Sunnahnya. Kalau wajibnya uduk itu kan juga sekali. Kalau lepas saja, jadi lepas kan. Tapi kalau untuk kesempurnaan bisa saja 3 kali. Tapi tayamum hanya su'idan tayyibah. Famsahu biwujuhukum wa aydiyakum. Aydiyakum bukan sampai di sini. Tangan sampai sini aja. Ada pula yang memahami sampai sini kan. Itu untuk uduk. Beda kan. Ini untuk uduk memang ini. Tapi tayamum gini aja. Kalau kita katakan kecil kemungkinan kita akan melaksanakan itu dan jarang kondisi yang menyebabkan kita bertayamum. Tapi ada saat-saatnya kita terpaksa bertayamum. Jadi bukan apa? Saatnya terpaksa. Contoh ibu bapak pergi umroh. Bukan tidak ada air di atas pesawat itu. Bukan tidak ada. Ada air pesawat. Kalau udah kita belakang apa? Ada minuman ada. Tetapi pertama kondisinya darurat. Kita tidak mungkin kan beruduk dekat kursi kan. Tak boleh kan? Tak mungkin pula beruduk di mana? Di tempat apa? Tak boleh beruduk di tempat di toilet yang ada di belakang. Ya, karena kita antara 8 jam dengan 10 jam. Ke Mekah itu antara 8 yang cepatnya 8 jam, yang lambatnya bisa 10 jam. Ada waktu sholat yang dilewati. Tergantung kepada jam keberangkatannya. Pernah kita sholat, di sini kan ada rukhsah tadi, ada yang dijamakkan sholatnya. Bagaimana kita beruduk? Nah mungkin, maka tidak ada pula ketentuan kita harus membawa apa? Membawa dalam apa? Dulu kan ada masukkannya dalam apa? Nantong dilarang pula mungkin kan. Maka ini kondisinya darurat. Darurat dengan berkeyakinan bahwa tidak ada bahagian dari tempat kita ini yang tidak ada debunya. Debu di atas pesawat itu dianggap debu yang bersih. Maka dia nak gini, mungkin cukup dia apa? Ke tempat bersih itu aja, gini baru harus direbuskan. Sekarang muncul lagi itu kalau perjalanannya dengan pesawat dengan jarak jauh. Sekarang perjalanan dengan mobil jarak jauh. Kalau biasanya ibu-ibu dan bapak sekalian, mobil jarak jauh yang sopirnya tahu dan perusahaannya tahu, dia pasti memberhentikan orang atau makan di tempat yang ada musolanya. Tapi kadang-kadang ada sopir tu yang tak peduli. Pentingnya dia cepat aja. Makan, berhenti 5 menit, 10 menit, dan sudah. Terus kan, bisa aja kan. Orang belum makan, orang sholat. Orang belum ke belakang kan. Orang belum sempat sholat kan. Atau dia tidak berhenti. Tanggung katanya kan, bisa aja kan. Kalau Zuhur dengan Asar itu masih bisa dikejar. Apa, kalau tidak berhenti di awal, di akhir nanti kan. Dalam Maghrib dengan Isya dia pasti berhenti tempat makan malam ya. Kita bisa sholat. Yang sering, ini ibu kalau dalam perjalanan mobil dengan bis jarak jauh, sholat subuh. Kalau kita tidak getol mengatakan kepada sopir, Pak Pir tolong berhenti untuk sholat subuh. Kalau tidak getol. Atau kan ada yang pemalas semua ibu ada aja. Dia nak ngejar kan. Kalau sholat setengah jam pula berarti dia nak ngejar waktu sana kan. Bagaimana? Ya jadi kadang-kadang juga ada permasalahan ibu-ibu sekalian. 30 orang penumpang yang sholat kadang-kadang 10 orang lah bagus kan. Benar, itu contoh yang saya katakan begitu banyaknya orang kita yang nak sholat sekarang. Oh kalau nak nguji boleh. Ibu nak ke mana, nak ke Jakarta, nak ke Jawa, nak ke Padang bisa kan. Berhenti mobil di rumah makan. Rata-rata mereka pergi ke mana? WC. Balik di WC cuci muka. Langsung apa? Makan. Sudah makan? Santai.
naik mobil. Kalau yang takut nih dia turun ke WC, sholat dulu kan. Coba lihat berapa orang yang sholat dari 40 itu. Jadi maksud saya cara ngetes berapa banyaknya orang kita ini yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang berkaitan sholat itu tidak boleh tinggal. Dia bukan tidak sholat orangnya. Sholat, tapi kadang-kadang menganggap biasa saja dalam suatu perjalanan sholat tinggal itu banyak terjadi ibu dan bapak sekalian. Bukan tidak percaya atau tidak percaya, lakukanlah penelitian itu. Tadi dari awal sudah kita katakan sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi-kondisi yang apapun. Tetap dilakukan. Maksud itu karena ya apabila terpaksa darurat sholat di atas kursi itu dengan duduk bisa aja kan. Jadi tidak ada kondisi yang tidak bisa kita sholat. Dan memang kita tetap gerak-geriknya cuma rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna seperti dalam keadaan masjid atau di rumah biasa, itu lain masalah karena kita darurat sekalian. Kita dalam keadaan darurat. Itu. Sebelum kita tanya jawab, satu lagi yang kita bicarakan di sekalian. Ada kata-kata aula mastumun nisa. Ini ayat menjadi penyebab terjadinya khilafiyah. Khilafiyahnya begini. Apakah lamastumun nisa itu artinya menyentuh perempuan? Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Satu. Atau menurut tafsir di sini aula mastumun nisa itu artinya adalah kamu bergaul suami istri. Itu maksudnya. Dan ini perdebatan. Perbedaan hasil ijtihadnya sudah sejak zaman awal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maksudnya di sini adalah kalau kamu bergaul suami istri. Kalau menurut Syafi'i, lamasum itu kalau asal bersentuhan. Maka pembahasan ini juga panjang nih sekalian. Apakah batal wudu hanya sekadar bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan? Atau lamastumun nisa sini maksudnya adalah wajib mandi kalau dia berhubungan. Maka kalau secara tafsirnya lamastum ini artinya tetap jama'a mar'atukum. Adalah menggauli istri kamu. Jadi bukan bersentuhan. Terjadi perdebatan. Apa perdebatannya? Kalau hanya itu batal, kenapa Rasulullah tetap sholat? Ya, Rasulullah itu kan di rumahnya kan tidak punya listrik seperti ini ya, sholat malam dia. Sudah sholat malam jam 2, tiba-tiba Aisyah terbangun, Ummul Mukminin. Sebelah kanan tidak ada Nabi, sebelah kiri tidak ada. Kemudian dia coba-coba apa? Jalan merasa. Akhirnya ketahuan bahwa Nabi sedang sholat, terpegang oleh dia kaki di bagian tumitnya. Nabi tidak membatalkan sholatnya dan dia tetap sholat. Maka maknanya wuduknya tidak batal. Maka ini perdebatan ibu sekalian. Tapi ada lagi yang ngambil jalan tengah begini. Maaf ngomong ibu sekalian. Kalau dia sengaja, ini dulu ya, walaupun tidak bergaul suami, dia sengaja dengan bersentuhan, dan waktu bersentuhan itu muncul apanya? Magnetnya, sirnya, itu batal. Karena suasananya lain. Itu kata Imam Ahmad. Jadi ini perlu hati-hati kita di dalam kita tidak tanpa membedakan, memang demikian keadaannya. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, itulah hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan hukum ayat ini. Mungkin saya yakin ada yang perlu dipertanyakan. Kita buka dulu tanya jawab sebelum kita berikan. Silakan ibu-ibu kalau ingin bertanya. Bapak ada tak? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Yang berat ya.
Ya. Sudah. Terus cukup. Najis, Bapak sekalian, itu menjadi pembahasan yang awal daripada kalau orang membicarakan masalah fikih, itu bab pertamanya adalah toharoh, bersuci artinya. Kemudian toharoh itu di antara pembahasnya adalah an-najis, apa yang disebut dengan najis, apa macam-macam najis kan gitu. Karena begitu, kenapa? Karena ini adalah syarat syarat untuk kita menghadapi sah atau tidaknya salat kita. Najis itu kan sesuatu hal yang ada 3 sifatnya. Bisa merubah warna, bisa merubah bau, atau merubah bentuknya. Itu sekalian. Kalau umpamanya najis itu umpamanya tahi ayam, umpamanya kan najis dia. Tahi ayam najis. Maka kalau dia kena bahagian dari pakaian kita, badan kita, bukan membatalkan wudhu, bukan. Tapi cukup dibersihkan. Ya, bersihkan. Ya bisa, bersih sudah. Itu najis. Tapi kadang-kadang najis ini berkaitan dengan apa? Najis masuk ke dalam tempat. Air namanya kan. Secara umum, air kita itu bernajis sebenarnya. Air apa? Air sungai. Boleh tidak kita beruduk dengan air sungai? Boleh. Tapi itu ada najis. Maaf ngomong, kadang-kadang najis apa? Najis manusia. Tetapi karena najisnya itu tidak sampai merubah asal, beda bernajis dengan suci untuk diminum. Kalau diminum, air bakteri tidak boleh diminum. Maka ada air yang sifatnya dia tidak boleh diminum, tapi bisa boleh digunakan untuk berwudu. Walaupun bernajis, maka najisnya itu sudah menjadi najis yang hilang dengan banyaknya. Maka ada najis ringan gitu. Najis ringan cukup dibasuh. Tai apapun, kotoran apapun ya. Tapi ada najis namanya najis mughallazah. Jadi kalau ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu nah. Ya ibu tanya kan yang berat. Dalam istilah fikihnya mughallazah yang berat. Yang mughallazah ini adalah jilatan anjing. Jilatan jadi yang dalam iza wuligha ina ahadukumul qalb fal yaghsilhu sab'a marrat. Saking beratnya kalau ada bahagian, kalau dalam hadis itu bejana itu bisa ember, bisa apa, dijilat oleh anjing, itu harus dibasuh 7 kali. Dan salah satunya harus dengan tanah. Ya. Cuma apakah itu yang awal, apakah itu yang akhir? Tapi kalau menurut saya lebih bagusnya yang awal. Jadi kalau umpamanya dia anjingnya basuh dulu dengan tanah, kemudian baru dengan air. Itu mughallazah. Dan kenapa itu? Dan itu memang terbukti karena dengan apa? Di dalam ludah anjing itu ada bakteri-bakteri yang sangat membahayakan. Kalau masuk tubuh kita, membahayakan kesehatan kita. Maka dijadikan itu 7 kali. Maka kita heran melihat sekarang orang-orang barat bukan lagi sekadar memelihara anjing, tapi apa? Tidur sama anjing, menciumnya dan ngeri kita bu sekalian. Dan itu juga sudah mulai orang Islam. Ya. Kemudian anjing itu memang dia di dalam secara umum dia najis. Ada permasalahan ibu-ibu dan bapak sekalian. Anjing yang digunakan untuk berburu, mukallabin istilahnya itu, ya. Bahwa di tempat-tempat kita ini berburu, bahkan di beberapa tempat termasuk berburu itu dianggap salah satu bidang olahraga ya. Olahraga buru babi itu dengan anjing, dengan apa? Sekarang kan ada juga orang yang melihara anjing itu. Jadi bagaimana? Harus hati-hati. Memang ada anjing-anjing sekarang yang hati-hati. Bahkan
anjing yang sudah mukallabin, yang sudah terlatih itu, kalau digunakan untuk berburu, dia bisa memakan hewan, tidak mati, disembelih, masih boleh diapakan. Gitu kan? Nah, tapi itu juga perlu kehati-hatian. Maka kalau harus bersih, tapi yang lebih bagusnya, sebaiknya apa? Menjauhkan diri dari itu. Nah, sudah itu yang perlu lagi. Contoh lagi sekarang sekalian. Ada anjing itu kan adalah binatang yang sangat cepat, sensitifnya, kesensitifannya sangat tinggi. Sekarang apa? Polisi nak mencari penjahat dengan apa? Anjing. Termasuk anjing yang dilarang tak itu? Ya kan anjing, itu tetap namanya anjing kan? Anjing tak namanya anjing. Bahkan itu anjing itu nak mencari orang narkoba, nak mencari apa. Ada orang kemalingan di sini, terakhir dicari apa? Anjing raider. Nah, permasalahan muncul. Dia jilat sini, dia jilat sana, bagaimana? Jadi maksud saya, Bapak sekalian, itu silakan. Tapi kalau itu segera dibersihkan. Zawuli ahadumul qalb, apabila bejana salah seorang kamu dijilat oleh anjing, cepat basuh 7 kali. Apalagi itu kalau berkaitan dengan bejana-bejana yang, maaf ngomong ibu-ibu, kalau tidak hati-hati ya, orang yang ada alat masaknya terletak di luar begitu aja kan bisa aja kan. Kalau di perkotaan mungkin orang alat masak terletak di rumah ya, tapi tidak tertutup kemungkinan alat-alat masak itu terletak di luar. Tiba-tiba datang anjing, jilatnya gitu kan, bisa enggak? Bisa aja. Maka kita perlu ingatkan kehati-hatian itu. Itu yang mughalazah yang berat, Bu. Yang ringan itu seperti tadi itu. Cukup dibersihkan, cukup dibasuh, dia sudah hilang. Ya, habis, Bu, masih ada? Tidak ada ya? Ada lagi? Ya. Kalau tidak ya kita menjelang kita tutup, saya ingatkan secara ringkas kembali apa yang dapat kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, keadaan solat di sini. Keadaan solat kita harus berada dalam keadaan fokus. Kalau saya katakan fokus, siap, dalam keadaan siap dan fokus. Siap secara fisik, siap secara pakaian, siap secara tempat, siap secara akal pikiran kita. Nah, itu sholat kita. Jadi, kalau tidak siap, biasa saja dia bersih, tapi masih ngantuk, tidak siap. Apalagi kalau dia dalam keadaan apa? Mabuk. Nah, cuma permasalahan, kalau dalam keadaan sakit bagaimana? Tetap sholat. Ya. Dalam keadaan sakit. Kan kesakitan. Ya. Ada sakit yang mau sakitnya tidak berhenti-berhenti. Boleh berhenti tidak sholat? Tidak, dia sholat tetap. Mudah-mudahan dengan sholat itu bisa dikendalikan. Jadi, tidak boleh sholat kalau dalam keadaan tidak siap. Tidak siap itu ada 2 kemungkinan. Pertama dalam keadaan mabuk. Yang kedua dalam keadaan berhadas besar. Ya, atau berhadas lah istilahnya. Hadas besar atau hadas kecil. Yang keduanya, selanjutnya seseorang itu dikatakan membersihkan diri dia dari hadas itu, apakah disebabkan sakit, apakah disebabkan buang air, apakah disebabkan berhubungan. Kalau dia tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum. Tayamum itu hanya dengan mengusap muka kita, wajah kita, dan tangan kita dengan debu yang bersih. Debu yang baik, kemudian cukup hanya sekali. Ya, saya rasa itu saja ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini juga menjelaskan kepada kita begitu indahnya ajaran agama kita, tidak ada yang dipersulit. Hal-hal yang berada dalam sulit, ada jalan-jalan yang memberikan kita kemudahan. Coba kalau tidak ada kemudahan, luka kita di sini. Kan ada, kalau luka tangan berwuduk kan harus bersih ya. Kalau luka, dia harus diperbal kan? Ya, maka wuduknya tidak mesti basuh dibuka. Cukup dia. Itu juga termasuk tayamum kan? Mengusapnya
di atas atau di tempat-tempat yang kira-kira terjadi gangguan kesehatan. Saya banyak mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.